Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian sehat selalu. Amin. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang teks eksplanasi. Pada pokok bahasan teks eksplanasi ini, saya akan membahas yang pertama, yaitu mengidentifikasi pengertian teks eksplanasi dengan tepat. Kemudian yang kedua, menyebutkan tujuan teks eksplanasi. 3. Menyebutkan ciri-ciri teks eksplanasi. 4. Menyebutkan struktur teks eksplanasi. 5. Menyebutkan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kemudian menyusun teks eksplanasi yang berdasarkan langkah-langkahnya bagaimana kita menulis teks eksplanasi. Yang terakhir, membuat contoh teks eksplanasi. Baiklah, kita bahas satu persatu pembelajaran tentang teks eksplanasi ini. Yang pertama, yaitu yang ada kaitannya dengan pengertian teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi itu berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya itu bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, yang mempunyai hubungan sebab akibat atau kausal dan berkaitan dengan proses. Lanjutnya, tujuan teks eksplanasi itu apa saja? Yang pertama, yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi di alam. Kemudian yang kedua, menjelaskan sebab akibat atau hubungan kausal suatu peristiwa. Ciri-ciri teks eksplanasi, apa yang menjadi ciri khas dari teks eksplanasi itu? Yang pertama, menjelaskan suatu kondisi peristiwa atau kejadian atau fenomena. Yang kedua, struktur teks eksplanasi itu terdiri dari pernyataan umum, proses atau deretan penjelas, dan penutup. Ciri yang ketiga, bersifat informatif atau memberitahukan dan tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca atau tidak bersifat persuasif. Yang keempat, memuat informasi yang sesungguhnya atau berupa fakta dan bukan merupakan rekayasa atau bisa juga tidak berupa opini. Yang kelima, informasi yang disampaikan dalam teks eksplanasi itu bersifat keilmuan yang mengandung pengetahuan dan bukan merupakan karangan
atau fiksi. Sekarang apa yang termasuk dalam struktur teks eksplanasi? Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi tentang gambaran umum suatu aspek atau peristiwa atau bisa juga suatu kejadian. Yang kedua, yaitu proses atau deretan penjelas. Pada bagian ini, itu berkaitan dengan proses sekaligus ada hubungannya dengan sebab akibat yang dikaitkan dengan peristiwa yang dijelaskan. Penjelasan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Struktur yang ketiga yaitu berkaitan dengan penutup atau istilah lainnya simpulan atau bisa juga dikatakan sebagai interpretasi. Pada bagian ini terletak pada bagian akhir dalam teks eksplanasi. Bagian ini muncul setelah adanya pertanyaan bagaimana atau mengapa itu terjawab. Selanjutnya tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Penggunaan istilah. Istilah yang digunakan dalam teks eksplanasi itu. Istilah itu berkaitan dengan gabungan kata dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Jadi dalam tiap bidangnya istilah yang digunakan itu berbeda. Yang kedua, penggunaan keterangan waktu yang menunjukkan hubungan waktu, misalnya setelah, sebelum, sesudah, selama, kemarin, nanti, besok, dan sebagainya. Yang ada kaitannya dengan keterangan waktu. Penggunaan konjungsi. Konjungsi itu mempunyai fungsi yang bermacam-macam. Menghubungkan antar kata, menghubungkan antar frasa, antar klausa. Nah, pada teks eksplanasi ini, kaidah kebahasaannya, penggunaan konjungsi itu dalam kalimat atau bisa juga antar kalimat, antar satu kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Atau menghubungkan dua kalimat. Menyusun teks eksplanasi. Kalau kita menyusun teks eksplanasi harus sesuai dengan langkah-langkahnya. Langkah menyusun teks eksplanasi atau langkah penulisan teks eksplanasi itu yang pertama adalah menentukan topik atau tema yang kita pilih. Dari tema tersebut, kita menentukan tujuan kita menulis teks eksplanasi. Tujuannya apa? Menulis teks eksplanasi itu harus kita tentukan sehingga dalam menulis berikutnya kita punya dasar tujuan kita menulis teks eksplanasi.
Yang ketiga, mengumpulkan data dari berbagai sumber yang sesuai dengan topik atau tema yang telah ditentukan. Jadi kita mengumpulkan data itu sesuai dengan topiknya. Kemudian menyusun kerangkanya. Kerangka di sini berkaitan dengan dasar kita atau kalimat utama yang digunakan dalam menulis teks eksplanasi. Dari kerangka tersebut dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Sekarang contoh teks eksplanasi. Di sini saya mengambil tema atau membuat contohnya yang ada kaitannya dengan kebakaran hutan. Pada bagian yang pertama atau struktur yang pertama, yaitu pernyataan umum. Ini ada contohnya atau paragrafnya. Yang dibahas adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan salah satu peristiwa yang berdampak cukup besar bagi lingkungan hidup. Jadi kebakaran hutan merupakan yang termasuk dalam pernyataan umum. Kemudian ada penyebabnya, ada faktor kebakaran yang secara alami yang disebabkan oleh apa saja. Di sini dijelaskan dalam pernyataan umum. Yang kedua yaitu proses atau deretan penjelas. Contoh paragrafnya yang masih ada kaitannya dengan kebakaran hutan tadi. Mengapa kebakaran hutan itu terjadi? Dijelaskan pada bagian proses atau deretan penjelas. Di sini terjadinya kebakaran hutan tidak menimbulkan dampak yang positif. Dampak yang terjadi adalah sangat merugikan ekosistem di sekitarnya. Ini yang merupakan deretan penjelas atau proses. Yang ketiga, penutup, bisa juga dikatakan sebagai simpulan atau interpretasi. Nah, ini contoh paragrafnya. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memulihkan hutan yang terbakar, di antaranya melakukan reboisasi dengan menanam bibit tanaman pada area yang masih subur. Selain itu, menebang pohon yang sudah memasuki usia tebang menjadi solusi memperbaiki kondisi hutan. Kemudian tindakan-tindakan tersebut dapat dilakukan untuk mengembalikan kelestarian hutan yang terbakar meskipun akan memakan waktu tidak sebentar. Penutup atau simpulan atau interpretasi ini dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Ini tadi yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa membaca buku atau LKS-nya yang ada kaitannya dengan teks eksplanasi. Sekian dari saya. Semoga kalian sehat selalu dan kita dalam waktu dekat bisa belajar tatap muka. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.